Di fase 20-an ini banyak temen yang baru di hidup gue, apalagi setelah after gue keluar dari pondok kan. Nah, temen ini kan adalah salah satu aspek yang penting di hidup kita gitu. Betul. Dia mempengaruhi bagaimana kita berperilaku, dia bisa mempengaruhi karir kita, dia bisa mempengaruhi banyak hal gitu kan. Kita kan hidup punya tujuan gitu. Iya benar. Untuk ngegapai tujuan itu nggak semua orang bisa dibarengin gitu, nggak semua Betul. orang cocok gitu ya. Kita boleh berteman dengan siapa aja, mungkin Bisa. bersahabat tapi nggak dengan semua orang gitu. Aku percaya kok kalau misalnya kita punya satu value yang kita bangun dan itu kita yakinin jadi kepribadian kita, ketika kita dekat sama orang, itu otomatis kok vibrasinya akan kena gitu, frekuensinya akan kena. Oke. Aku udah denger tadi pagi ya, video Pak Ari Ginanjar, mentor ESG ya. nya. Nah, dia tuh senang tuh ngedoain orang kalau ketemu. Ketika kita belum bisa bantu orang, ya seminimal-minimalnya nggak usah nyeritain, nggak usah ngerasa lebih baik, doain. Itu harus jadi orang pertama yang bisa memahamin ego orang lain, dan gue harus bersabar akan itu demi tujuan yang lebih besar. Halo semuanya, balik lagi bersama gue, Kavin dan Rahmadin di podcast Arah Balik Season 2 Don't Be Scam. Hari ini bang, Ya. kita mau bahas tentang pertemanan. Nah, pertemanan sebenarnya karena apa ya, karena sekarang tuh gue lagi di fase mungkin nambah temen ya. Di fase 20-an ini banyak temen yang baru di hidup gue, apalagi setelah after gue keluar dari pondok kan, Ya. terus ke kuliah, ngelihat Oke. dunia yang baru. Jadi teman-teman tuh banyak lah, macamnya banyak dan bertambah gitu. Oke. Bisa dibilang beragam macam temen ya yang gue dapetin. Dan gue berpikir bang, Ya. temen ini kan adalah salah satu aspek yang penting di hidup kita gitu. Betul. Dia mempengaruhi bagaimana kita berperilaku, dia bisa mempengaruhi karir kita, dia bisa mempengaruhi banyak hal gitu kan. Ya. Gue pengen nanya sama lu, gimana sih caranya tuh lu melihat seseorang yang kita kenal sampai lu bisa memutuskan bahwa cocok nih sama gue. Nggak perlu banyak gitu, yang penting kualitas gitu. Lu melihatnya tuh gimana bang? Kalau teman tetap, maksudnya nggak ada yang gue filter. Itu satu. Kalau gue prinsip gue teman nggak ada yang gue filter. Semua teman. Karena prinsip gue juga ya, karena gue ya as a entrepreneur gitu kan ya, pengusaha. Jadi ya harus banyakin teman, harus banyakin relasi. Jadi bukan gue filter. Mungkin lebih ke spesifik. Ya dengan Bro Alam, ya maksudnya kita sepakat untuk punya visi yang sama untuk bangun SG Group. Yeah. اي والله. Nah, jadi ya kesannya bukan filter, tapi ke emang mungkin dari banyaknya orang yang gue temuin dan banyaknya orang yang gue coba ajak ini ya, ajak kolaborasi, gue pancing-pancing. Yang dapat itu feel-nya itu ya bro Alam ini gitu, maksudnya yang untuk positioning yang sebenarnya benar-benar kita saling ngisi gitu, dimana gue tuh butuh orang yang jago banget, ini serius ya, jago banget dalam nge-create sesuatu. Iya. Nah, sementara gue itu lebih ke gimana caranya nge-cover secara eksternal Oke. gitu, secara general. Tapi yang tetap punya apa ya, tetap punya visi, pemikiran, banyak sih kesamaan yang akhirnya ngebuat kayak kita tuh jadi apa ya, jadi kerasa tiba-tiba udah sejalan aja gitu. Walaupun gue nggak ada kayak nyari atau apa, tapi setiap gue ketemu orang, gue coba kayak tanya, pengen tahu, karena emang gue dari awal tuh punya mimpi yang sama gitu ya, pengen bikin satu perusahaan yang bisa mewadahin orang-orang untuk berkarya dan orang-orang untuk mencari nafkah. Oke, berarti sebenarnya kalau gue bisa simpulin, kita boleh berteman dengan siapa aja, mungkin bersahabat tapi nggak dengan semua orang gitu ya. Betul. Mungkin lebih kayak itu ya. Iya. Temen mah ya Temen tetap mah temenan semua gitu, teman, temen tetap saudara. teman gitu. Kita kan hidup punya tujuan gitu. Iya, benar. Untuk ngegapai tujuan itu nggak semua orang bisa dibarengin gitu, nggak semua Betul. orang cocok gitu ya. Betul. Berarti ya berteman dengan siapapun, tapi untuk dijadiin sahabat atau dijadiin partner nggak semua orang bisa gitu. Iya, nggak semua orang cocok. Nggak semua orang cocok gitu. Iya, betul.
Kalau aku kemarin itu emang nggak tahu waktu ketemu Bro Alam itu nggak sengaja aja gitu. Memang beneran kayak kayak apa episode kita pertama. Iya, benar. Episode kita pertama. Bahkan ketemu elu juga, ketemu teman-teman yang lain yang punya mimpi yang sama, pengen punya kebebasan dalam berkarya, pengen happy gitu kan. Ya itu nggak tahu kan, kita kebentuk sendiri. Iya. Kan kita nggak ada buat form, kita nggak ada buat apa, kita nggak ada flyer, nggak ada nyari apa, nggak ada. Aku percaya kok kalau misalnya kita punya satu value yang kita bangun dan itu kita yakinin jadi kepribadian kita, ketika kita dekat sama orang, itu otomatis kok vibrasinya akan kena gitu, frekuensinya akan kena. Oke. Kita akan kerasa nyaman. Oh kok nyaman ya Oke. sama orang ini? Kayaknya punya pemikiran yang sama deh sama gue tentang cara kita bermimpi, cara kita berkarya gitu. Oh, itu udah ada feel-nya. Iya, nanti ke feel sendiri. Kalau yang gue alamin tuh kayak gitu. Aku ada baca apa ya? Aku udah denger tadi pagi ya video pendek itu Pak Ari Ginanjar kalau tahu. Oke, tahu Ya, yang mentor SI ya. nya. Nah itu, nah dia katanya ya di video itu dia tuh senang tuh ngedoain orang kalau ketemu. Jadi ngerasa kalau ketika kita belum bisa bantu orang, ya seminimal-minimalnya nggak usah nyeritain, nggak usah ngerasa lebih baik, doain. Makanya kenapa gue bilang tadi, ketika ketemu orang yang mungkin kita ngerasa nggak sefrekuensi, kayak beda atau apa, mungkin kita ngerasa kayaknya dia ada di circle yang salah, bisa jadi gitu ya. Kita ngerasa kayak, aduh kasihan banget, dia suka nongkrong apa mabuk dan lain-lainnya, banyak yang terjadi gitu di pergaulan kan. Kita nggak usah ngejudge dan kita nggak usah ngerasa kita lebih baik. Jangan kita ngerasa kayak oh nggak mau temenan sama orang ini, kita nggak filter, enggak. Tapi kita doain dulu. Kayak gua kemarin ada project gitu kan di Banten itu, ya ketemu orang-orang yang misalnya dia perokok, misalnya gitu kan, lagi nongkrong merokok, ya masa rokok ya gua agak menghindar dikit. Oke. Ya gitu kan. Nanti ya udah apa namanya, udah nggak ini lagi, ya gua datang di situ, gabung, ngobrol apa segala macam, happy gitu kan. Nah tujuannya itu tadi, kita nggak usah ngerasa kita tuh lebih baik dari orang lain ketika kita punya satu value yang kita rasa baik, gitu. Berarti kayak ya semua manusia punya prinsip, punya hal yang disukai dan tidak disukai. Betul, gitu. betul. Tapi itu kita nggak bisa ngejudge gitu. nggak usah ngejudge. Karena yang boleh ngejudge itu cuma Tuhan. Iya. Gua nonton film kan, The Prestige. Nah ini tentang sulap ya, tentang sulap, dunia sulap, di mana ada dua orang yang dia ini saling berambisi untuk menjadi pesulap terhebat gitu. Mereka ketemu berdua satu tim, tapi akhirnya mereka bersaing dengan cara yang tidak sehat gitu. Ada suatu keadaan yang ngebuat mereka seperti itu gitu. Sehingga mereka sama-sama naik nih. Ketika show datang untuk dihancurin, si A ngancurin si B, sama si B. Akhirnya sampai di titik mereka berdua nggak dapat apa-apa, kehilangan semuanya gitu. Padahal keduanya kalau bisa berkolaborasi kan bisa membuat nge-create sesuatu yang hebat gitu. Nah kalau lu tuh gimana sih ngebangun suatu hubungan yang baik sama orang yang mungkin mempunyai tujuan yang sama gitu sama kita gitu. Mungkin pertama gitu ya, ketika awal-awal setiap orang itu punya ego. Awal-awal punya ego. Itu nggak bisa dipungkiri ya, semua orang punya ego. Setiap kita yang gabung di SG Group ini awal-awal ngerasa oh ini egonya masih gua tuh senang ngebaca itu. Senang ngebaca kayak oh ini egonya masih ada nih. Masih pengen pengen show dia punya ego dulu nih. Gitu. Gua kan di sini leader. Gitu ya. Jadi ya gua harus jadi orang pertama yang bisa memahamin teman-teman semua. Jadi caranya adalah ya gue ngelihat oh ya nanti juga lambat laun ketika hubungan ini makin dekat, ketika kita saling ngerti, ego itu akan hilang sendiri. Jadi cara gue adalah ya gue harus jadi orang pertama yang bisa memahamin ego orang lain, dan gue harus bersabar akan itu demi tujuan yang lebih besar. Gitu. Ya kalau misalnya kayak ada sesuatu pekerjaan nih, project gitu kan, lagi ada selisih paham atau apa dalam diskusi misalnya gitu kan, gue harus jadi orang pertama yang ngalah. Iya, dalam situasi apapun. Nah gitu, biarkan aja dulu. Tapi sebelum itu ya gue harus bisa ngebaca ini posisinya masih bisa nggak, masih bisa kita kasih jeda nggak untuk kita tolerir gitu, maksudnya kita ngalahnya.
Gitu. Nah kebanyakan gue lakukan itu sampai nanti dia akan tahu sendiri karakternya. Pelan-pelan, jangan langsung dijudge, jangan langsung disampaikan. Lu begini Oh, gitu. lu ego gitu. Gue bahkan hal yang gue udah notice dari misalnya awal-awal gitu ya, mungkin gue akan sampaikan the moment yang udah berselisih waktu 6 bulan. Oke. Iya, Iya. gue baru bilang sebenarnya dulu, nah gitu. Karena momennya udah ngerasa gue udah pas, Oke. karena udah wise, Udah padem bijak, udah tenang gitu kan. Sebenarnya dulu kayak gitu, aku bilang gitu. Oke. Bro alam lah paling, karena kita yang ini ya, yang sering bersinggungan sering. kan. Ya, oke. Sering bersinggungan kan. Ya itu wajar. Dan aku juga gitu. Dia juga bilang gitu. Sama. Jadi dua-dua juga sama. Itu tadi kalau lu tanya caranya gimana? Kalau cara aku ya aku harus lebih sabar, lebih duluan mengalah Ya. ininya, jangan terpancing untuk berdebat dan lain-lain karena itu tidak akan menyelesaikan Debat malah nggak nyelesain. bagiku. Karena ada momen yang harus kita debat. Ada momen. Iya, jadi itu harus bisa nilai juga sih. Iya. Kan kalau misalnya kita mau ngambil keputusan, kalau misalnya kita ngambil keputusan itu sekarang, ya bakal berefek kan ke belakang. ke belakang, iya. Ya harus kita putuskan, Iya. harus kita debat dong. Iya. Tapi kan ada momen yang sebenarnya ini nggak perlu banget untuk didebat. Jadi kita bawa santai, kita Oke. bawa happy aja. Oke. Gitu. Oke, berarti cara lu adalah dengan memberikan dia waktu ya kalau dia Iya. masih punya ego. Jadi kalau kita udah ketemu Lah. terus punya tujuan yang sama. Habis itu berselisih nih Iya. ego sama ego ketemu nih. Iya. Akhirnya lu ya udah ngalah dulu gitu. Karena tujuannya yang lebih besar lu ngelihat kalau Iya. sama dia bisa ngebangun yang besar nih. Betul. Akhirnya lu ya udahlah sabar dulu, ntar dia juga paham lagi gitu. Iya. Oke, berarti lu ngeberi dia waktu ya. Iya, berarti bukan kayak lu cuek atau apa, tapi lu kasih space Iya, dia. kasih aja. Supaya dia berpikir sendiri dulu ya. Berpikir sendiri dulu. Dia bakalan ngeliat kok, oh ternyata tetap gerak kok, tetap ini, tetap jalan. Iya, benar. Terus setuju sih, karena kalau kita debat kadang omongan orang yang nasihatin kita kadang tuh kurang masuk gitu. Betul. Lebih masuk ketika kita sadar akan hal tersebut. Gitu. Betul. Kalau bisa disimpulin juga yang lu lakukan adalah menjadi pemimpin itu nggak harus selalu di depan ya. Kadang lu harus memposisikan di belakang gitu. Lah. Di depan untuk memutuskan, di Betul. belakang untuk memantau. Betul. Oke. Bukan memantau, di belakang untuk melindungi. Untuk melindungi. Iya, Ya, di gua depan. itu. Ya, di depan kan untuk lu memutuskan Memutuskan, sesuatu, kita mau arahnya kemana. kemana. Iya. Tapi lu di belakang, Di belakang untuk melindungi teman-teman yang Ketika lagi ada sedang yang berjuang. down, lu Iya. bantu dorong lagi. Betul. Benar. Jadi ketika banyak teman yang datang itu nggak harus difilter, dijadikan aja orang-orang yang sefrekuensi atau yang punya tujuan sama menjadi sahabat lebih dekat Betul. gitu. Tapi kalau yang memang dia nggak punya tujuan yang sama, ya Ya, udah temenan ya aja udah gitu. temenan. Karena kita nggak tahu dia bisa bantu kita ataupun Betul. kita nanti bisa bantu dia Betul. gitu. Oke. Dan kemudian ketika udah ketemu nih orang yang cocok Iya. dan ego kita bersinggungan, Iya. lu memberikan dia waktu gitu. Iya. Dalam beberapa kondisi Dalam tertentu. kondisi, betul. Kalau kondisinya harus cepat untuk memutuskan, lu debat. Iya. Tapi kalau kondisinya kayaknya lebih baik dikasih waktu dulu gitu. Iya. Nggak harus putus sekarang, lu lebih baik ngasih dia waktu gitu Iya. supaya dia sadar gitu. Betul. Supaya tadi nggak gestrek lah ya, nggak terputus gitu, supaya tujuannya tetap jalan. Mungkin itu teman-teman untuk menjadi pembahasan sekarang hari ini. Semoga teman-teman yang baru ketemu sama seseorang atau lagi mencari seseorang untuk membangun mimpi teman-teman bareng-bareng gitu, ya itu bisa dipraktekkan gitu. Apa yang salah satunya. Bang Askar salah satunya bisa dilakukan. Mungkin itu aja teman-teman, kita lanjut ke next episode-nya. Bye bye.